Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali di sore hari menjelang berbuka puasa. Saya akan membacakan kisah selanjutnya dari buku Perbendaharaan Lama yang dikarang oleh Buya Hamka. Sekarang memasuki bab yang ketiga dari bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kesedihan Bantam yang pertama, bab ketiga. Setelah Maulana Muhammad, Kanjeng Ratu Bantam mencapai usia dewasa, dipegangnya sendiri pemerintahan Bantam. Akan tetapi keadaan di Indonesia ketika itu telah jauh berbeda dari zaman dahulu. Agama Islam berkembang dengan pesatnya di seluruh Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai pendukung kemajuan Islam telah berdiri dengan megahnya. Singkatnya, seluruh abad ke-16 Masehi itu dalam sejarah Islam di Indonesia boleh disebut abad perkembangan Islam. Mataram dirajai oleh pahlawan besar Senopati. Aceh telah mengembangkan kuasanya, meskipun Portugis dengan kefanatikan agama Katolik yang sangat keras mencoba hendak mengalahkan Islam. Sambil menghisap kekayaan anak negeri, tetapi dengan adanya Mataram di Jawa Tengah, Bantam di Jawa Barat, Aceh di Sumatera, dapatlah perluasan Portugis dibatasi. Di bagian Maluku, Portugis berhadapan dengan tiga kerajaan Islam, yaitu Ternate, Bacan, dan Tidore. Akan tetapi, pada akhir abad ke-16 Masehi, menjelang abad ke-17 Masehi, Belanda pula yang telah mendapat jalan ke Hindia. Cornelis de Houtman telah melabuhkan kapal-kapal dagangnya di pelabuhan Bantam pada tahun 1596 Masehi. Akan tetapi, Houtman yang congkak dan sombong itu menemui ajalnya seketika ia hendak mencobakan kesombongannya di Aceh. Rencong menembus perutnya. Ratu Bantam ingin menaklukkan Palembang. Palembang ketika itu diperintah oleh bangsawan-bangsawan keturunan Demak yang menyingkirkan diri ke Palembang seketika Pajang mengalahkan Demak. Gedeng Sure dipandang sebagai nenek moyang dari Sultan Palembang yang akan datang kemudian. Tanah Palembang kaya dengan hasil bumi, terutama lada. Maulana Muhammad berpikir seandainya Bantam dapat menaklukkan Palembang, terpeganglah dalam tangannya kunci-kunci Selat Melaka. Kemudian Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian tengah akan dapat pula di bawah kuasa Baginda. Tentu saja Islam akan dapat disiarkan kepada suku-suku di Sumatera yang belum memeluk Islam, yaitu Komering, Pasemah, dan Rejang. Niscaya Bangka dan Bliton pun jatuh ke bawah kuasa Bantam. Baginda belum mengira apa yang akan terjadi kelak dengan kapal-kapal Belanda yang pernah berlabuh di pelabuhan Bantam itu. Beliau belum membayangkan apa yang akan terjadi di belakang hari. Sedang di negeri Belanda, meskipun perjalanan Houtman gagal yang bermula dan sedikit mendapat hasil di tahun 1602 Masehi,
Indiese Company telah didirikan oleh orang negeri Belanda yang jadi tekad Baginda hanya satu, Palembang harus ditaklukkan. Beliau susunlah sebuah armada dan beliau sendiri yang memimpin armada itu hendak menaklukkan Palembang pada tahun 1605 Masehi. Kata setengah riwayat, 2 kali Bantam menyerang Palembang. Sungai Musi yang bersejarah itu telah penuh dengan perahu-perahu besar yang akan menentukan nasib Palembang. Akan tetapi, meskipun Palembang saat itu belum sekuat Bantam, namun hati raja dan penduduknya kuat dan teguh mempertahankan kehormatannya. Dari segi agama, mereka memandang bahwa serangan Ratu Bantam tidaklah pantas, sebab mereka pun orang Islam. Keturunan Cikal Bakal pun boleh dikatakan sama, yaitu sama-sama dari Demak. Palemirang bersiap mempertahankan diri dari dahsyatnya serangan Bantam. Kota Palembang nyaris jatuh karena sangat dahsyatnya perserangan. Kanjeng Ratu Bantam, Maulana Muhammad pun memimpin peperangan itu dengan gagah perkasa. Baginda berdiri di atas buritan perahu besar memegang komando dari 199 perahu yang lain. Dengan tempik soraknya hendak menghancurkan, lemburkan pertahanan Palembang. Malang, Palembang hampir terdesak, nyaris menyerah kalah, dan sudah melayang-layanglah dalam pikiran para pembesar rasa putus asa dan menyerah. Malang melihat angkatan perang Baginda telah berkurang, semangat perjuangan yang hebat itu disertai tempik sorak dan bangkai prajurit yang terkena peluru bergelimpangan di darat dan dalam perahu-perahu. Sorak-sorai orang yang bertahan pun sudah hampir senyap dikalahkan sorak yang menyerang. Baginda memerintahkan supaya perahu merapat ke tepi, dan Baginda berdiri sendiri, telah bersiap dengan keris terhunus hendak mendarat. Tiba-tiba beratus peluru bedil meletus dari tepi, melayang ke atas perahu yang Baginda naiki. Tanpa disangka sedikit juga Baginda pun rebah terbaring. Aku luka. Melihat Maulana Sultan telah jatuh, orang-orang besar dan para pahlawan perang yang ada di sekeliling Baginda terhenti, tidak meneruskan peperangan. Darah telah membusa dari dada beliau, tepat benar kenanya. Senyaplah bunyi bedil, terhentilah orang yang di perahu menyerang keluar, dan terhenti pula orang yang di luar menembakkan bedilnya ke perahu. Suasana dalam waktu sebentar saja pun bertukar. Dari dahsyatnya perang menjadi sepi berkabung. Sudah teradat bagi satria suku-suku bangsa Indonesia menghormati pahlawan dan menjadi semangat satria walaupun musuh. Orang Palembang yang tadinya telah terdesak tidak meneruskan peperangnya lagi. Mereka pun turut menghormati dan merasakan sedih atas kematian pahlawan dan sultan yang perkasa lagi muda itu. Dengan berangsur-angsur pahlawan-pahlawan Bantam yang tinggal mengundurkan perahunya dari Sungai Musi kembali ke lautan lepas dan pulang ke Bantam membawa jenazah Maulana Sultan yang dicintai itu, lalu dimakamkan dekat neneknya di Sabah Kingking dalam usia 35 tahun. Kesedihan yang pertama bagi Bantam, kita katakan yang pertama karena akan banyak lagi kesedihan lain yang akan menimpa. Nama Sabah Kingking artinya bumi yang penuh dengan duka cita, sudah selayaknya diberikan bagi seluruh Bantam, bukan saja bagi tanah perkuburan raja-rajanya. Sebab setelah Maulana Muhammad yang kadang-kadang diberi gelar penembahan atau Kanjeng Ratu Sultan hanya meninggalkan seorang putra yang masih kecil, usia 5 bulan,
yaitu Abul Mafakir. Sebelum Baginda dewasa, terpaksalah kerajaan dipegang oleh Mangkubumi Jaya Negara dan kelak akan digantikan oleh Pangeran Arya Rana Manggala. Mangkubumi Rana Manggala inilah yang akan menghadapi siasat licik dan kejam dari Peter Both, Gubernur Jenderal Kompeni Belanda yang pertama telah memulai menancapkan kakinya di Jakarta pada tahun 1609 Masehi. Demikianlah kisah singkat dari Raja Maulana Muhammad yang memerintah di daerah Bantam. Adu domba kelicikan dari Kompeni Belanda telah menghancurkan kerajaan Bantam dengan terjadinya perang antara Bantam dan Palembang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan di bulan Ramadan ini, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ibadah, dan semoga Allah memberikan hati yang lurus, yang mampu bersyukur, bersabar terhadap nikmat dan cobaan yang Allah berikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.